Rosman adalah anak seorang nelayan. Hidupnya adalah laut. Setiap hari dia bangun sebelum matahari terbit, menyambut fajar dengan semangat yang sama seperti ayahnya dulu. Aroma garam di udara, rasa kasar jaring di tangannya yang kapalan, itulah warisannya. Setiap simpul di jaring itu menceritakan kisah perjuangan dan harapan. Dia tahu setiap riak ombak, setiap bisikan angin. Laut adalah gurunya, mengajarinya tentang kesabaran dan ketekunan. Dia adalah bagian dari laut seperti halnya ikan yang berenang di dalamnya. Setiap tangkapan adalah bukti dari kerja kerasnya, dan setiap hari di laut adalah petualangan baru. Aisyah hidup di dunia yang penuh sutra dan mutiara. Setiap hari adalah pesta warna dan kemewahan. Ayahnya, seorang pedagang kaya, memanjakannya dengan segala kemewahan yang bisa dibayangkan. Dari perhiasan berkilauan hingga pakaian terindah, tidak ada yang kurang dalam hidupnya. Hari-harinya dipenuhi dengan musik, tawa, dan belayan lembut kain-kain mahal. Setiap nada musik yang dimainkan adalah simfoni kebahagiaan. Dia adalah bunga yang rapuh, terlindung dari kerasnya kenyataan hidup yang menimpa orang lain. Dunia luar adalah sesuatu yang jauh dan asing baginya. Jalan mereka seharusnya tidak pernah bertemu. Mereka berasal dari dunia yang berbeda, dengan takdir yang berbeda pula. Mereka ditakdirkan untuk tetap seperti kapal yang berpapasan di malam hari. Dunia mereka selamanya terpisah. Namun ada sesuatu yang tak terduga dalam perjalanan hidup mereka. Tapi takdir tampaknya punya rencana lain. Mungkin di suatu tempat di Cakrawala, jalan mereka akan bersilangan, mengubah segalanya. Suatu hari, kereta kuda Aisyah mengambil jalan memutar. Jalan yang tidak biasa, penuh dengan keindahan alam yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Melewati desa Rosman, tempat yang hanya pernah ia dengar sekilas. Desa ini terkenal dengan keindahan alamnya dan kehidupan yang sederhana. Matanya, yang terbiasa dengan kilauan marmer yang dipoles, tertarik pada keindahan desa nelayan yang sederhana. Ia terpesona oleh pemandangan yang begitu berbeda dari kehidupannya yang mewah. Saat itulah dia melihatnya. Seorang nelayan yang bekerja keras menarik jaring di bawah sinar matahari terbenam. Rosman, otot-ototnya menegang karena menarik hasil tangkapan hari itu, wajahnya diterangi matahari terbenam. Cahaya keemasan membuatnya tampak seperti sosok dari mimpi. Dia tertawa bersama nelayan lainnya, suara yang begitu murni dan riang sehingga menembus sangkar emas Aisyah. Tawa itu membawa kebahagiaan yang tulus, sesuatu yang jarang ia temui. Mata mereka bertemu. Dalam sekejap ada koneksi yang tak terucapkan. Saat itu juga, dunia di sekitar mereka lenyap. Hanya ada mereka berdua, terhubung oleh pandangan yang dalam. Jurang pemisah dunia mereka seolah menyusut, digantikan oleh koneksi yang tak terbantahkan. Mereka merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar tatapan. Aisyah untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasakan kerinduan akan sesuatu yang lebih, sesuatu yang nyata. Ia rasakan kecolongan mensilang dalam untuk memahami situasi yang diperlukan dia kuat. Rosman didorong oleh perasaannya yang mendalam mendekati Aisyah. Dia berbicara tentang cintanya, kata-katanya sesederhana dan sejujur kehidupan yang dia jalani setiap hari. Dia mencurahkan isi hatinya, suaranya bergetar dengan intensitas emosinya yang mendalam. Aisyah, meskipun terpikat oleh ketulusannya, tahu kenyataan pahitnya. Dunia mereka terlalu berbeda. Ayahnya tidak akan pernah mengizinkannya. Dengan berat hati dia menolaknya, suaranya nyaris seperti bisikan. Rosman hancur. Harapan yang telah mekar di dadanya layu dan mati seketika. Beban penolakannya, perbedaan mereka yang tak dapat diatasi, menekannya, mencuri napasnya. Hari berganti minggu. Rosman tidak bisa lepas dari ingatan tentang Aisyah. Tawanya yang terngiang di telinganya, jejak sentuhannya yang masih melekat di kulitnya. Laut yang dulu menjadi penghiburnya, kini mencerminkan gejolak dalam dirinya. Dia menjadi asing bagi bangsanya sendiri. Tawanya hilang, digantikan oleh keheningan yang merenung. Dia mengabaikan pekerjaannya. Jaringnya tergantung lemas dan kosong, mencerminkan kekosongan di hatinya sendiri. Teman dan keluarganya khawatir, mereka mendesaknya untuk melupakan mimpinya yang mustahil itu. Tapi kata-kata mereka hanyalah bisikan melawan deru keputusasaannya. Dia terombang-ambing, tersesat di lautan kesedihannya sendiri. Suatu malam, didorong oleh rasa sakitnya, Rosman mencari dukun desa. Wanita tua itu ditakuti dan dihormati, dikatakan memiliki kekuatan di luar pemahaman manusia. Dia memasuki gubuknya. Udara dipenuhi aroma tumbuhan aneh dan cahaya yang berkelap-kelip dari ratusan lilin.
Dia berlutut di hadapannya, matanya berkobar-kobar dengan harapan yang putus asa. Dia menceritakan tentang Aisyah, tentang cintanya, tentang rasa sakitnya. Dia memohon bantuannya, suaranya serak karena putus asa. Dia rela membayar berapa harganya, menanggung beban apapun, jika saja dia bisa menjadikan Aisyah miliknya. Dukun itu mendengarkan, matanya seperti kolam gelap yang memantulkan cahaya lilin yang berkelap-kelip. Dia melihat rasa sakitnya, merasakan dalamnya keputusasaannya. Senyum tipis mengembang di bibirnya, senyum yang tidak mengandung kehangatan, hanya pemahaman yang mengerikan. Dia setuju untuk membantunya, tapi harganya mahal. Dia menuntut harta miliknya yang paling berharga, jaring ikannya yang diwariskan dari ayahnya dan ayahnya sebelumnya, simbol garis keturunan dan hubungannya dengan laut. Rosman tidak ragu, dibutakan oleh cinta dan keputusasaan, dia dengan rela mengorbankan sebagian dan dari warisannya. Tidak menyadari harga mengerikan yang akan dia bayar. Dia berpegang teguh pada janji dukun itu, secercah harapan dalam kegelapan yang menyelimutinya. Cinta yang terpelintir dan terkotori. Dukun itu melakukan ritualnya. Nyanyian aneh memenuhi udara, aroma dupa eksotis membakar lubang hidungnya. Dia menggabungkan tumbuhan dan membisikkan mantra, suaranya serak dan rendah. Keesokan paginya, Aisyah muncul di dermaga. Dia mencari Rosman, matanya dipenuhi cinta yang mencerminkan cintanya sendiri. Dia mengakui perasaannya, mengklaim bahwa dia tidak bisa lagi menyangkal hubungan di antara mereka. Rosman sangat gembira. Aisyahnya, cintanya, akhirnya datang padanya. Dia tidak menyadari perubahan halus dalam dirinya, kilau yang tidak wajar di matanya, sedikit kekakuan dalam gerakannya. Dia buta terhadap segalanya, kecuali kepuasan keinginan hatinya. Terbongkarnya kedok. Kebahagiaan mereka berumur pendek. Aisyah, yang dulunya bersemangat dan penuh kehidupan, menjadi tiruan pucat dari dirinya yang dulu. Tawanya hampa, sentuhannya dingin. Dia adalah boneka yang dikendalikan oleh sihir yang tidak dia mengerti. Penduduk desa berbisik. Mereka berbicara tentang cahaya yang tidak wajar di mata Aisyah, pengaruh aneh yang tampaknya dimiliki Rosman atas dirinya. Mereka menghindarinya, rasa takut mereka jelas terlihat. Rosman dibutakan oleh cinta, menendut melihat. Dia pegang pada kursi itu, bahkan kegigit seruntuh sekelilingnya. Ketika wanita yang dicintainya semakin jauh. Debu berubah debu. Suatu hari Aisyah pingsan. Tubuhnya yang dilemahkan oleh sihir yang menyatukannya akhirnya menyerah. Saat dia terbaring sekarat dalam pelukan Rosman, mantranya pecah. Cahaya itu menghilang dari matanya, digantikan oleh ketakutan yang familiar. Dia mengakui segalanya. Sihir dukun, manipulasi, cinta yang dipaksakan. Dengan napas terakhirnya, dia memohon pengampunan Rosman. Air mata mengalir di wajahnya. Rosman menyaksikan dengan ngeri saat nyawa terkuras dari matanya. Wanita yang dicintainya, wanita yang telah dikutuknya dengan keputusasaannya sendiri, pergi selamanya. Beban dari tindakannya, harga mengerikan dari cintanya yang salah arah, menimpanya. Hantu cinta yang hilang. Di tengah malam yang sunyi, di dalam hutan yang diselimuti kabut, ada sebuah rumah tua yang penuh dengan kenangan pahit. Rosman menghadapi dukun itu, hatinya berkobar karena amarah dan kesedihan. Dia menuntut jawaban, menuntut keadilan atas cinta yang hilang. Tapi dia hanya tersenyum, senyum dingin dan kosong, dan mengingatkannya pada tawar-menawar mereka. Senyum itu adalah pengingat akan harga yang telah dibayarnya. Dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya, meskipun dengan biaya yang mengerikan. Kontrak itu adalah bukti dari keputusasaannya, sebuah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Dia kembali ke laut, tetapi laut tidak lagi memberinya penghiburan. Ombak yang dulu menenangkan kini hanya membawa kenangan pahit. Hantu Aisyah menghantuinya, pengingat terus-menerus akan kebodohannya. Setiap malam dia melihat bayangannya, sebuah bayangan yang tidak pernah bisa dia sentuh lagi. Dia telah mengorbankan segalanya untuk cinta yang sebenarnya bukan miliknya. Cinta yang tidak pernah bisa dia miliki sepenuhnya. Cinta yang dipelintir dan dirusak oleh keputusasaannya sendiri. Keputusasaan yang membuatnya buta terhadap kenyataan. Dia menjalani hari-harinya dengan terombang-ambing, selamanya dihantui oleh hantu cintanya yang hilang, sebuah bayangan yang tidak pernah bisa dia lupakan. Peringatan keras terhadap bahaya mencari cinta dalam sihir tergelap. Sebuah pelajaran yang dia pelajari dengan cara yang paling sulit.
Kisahnya menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak dapat dipaksakan atau dimanipulasi, bahwa cinta sejati harus datang dari hati yang tulus, bahwa beberapa garis tidak boleh dilanggar, garis yang memisahkan cinta sejati dari ilusi yang berbahaya.